dosa-dosa dan penyakit manusia. Yesus telah dihianati oleh Yudas Iskariot, ditinggalkan oleh murid-muridnya yang takut ditangkap oleh prajurit Herodes, dan diserahkan oleh manusia untuk disalibkan. Apakah kita akan meninggalkan dan mengkhianati Yesus lagi seperti murid-muridnya? Apakah kita akan sama-sama dengan Yesus saling bahu-membahu untuk membangun salib dalam jalan sama kita? Sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber kekuatan dan menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi seluruh umat. Tidak ada sengsara yang melebihi sengsara ini. Tidak ada derita dan sakit yang melebihi penderitaan dan yang sakit yang telah ditanggung. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Ignatius Sukowayo Noel. Agar perayaan Ekaristi dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, umat dimohon untuk menonaktifkan handphone dan segala alat komunikasi lain. Segala barang berharga yang dibawa diamankan oleh umat sendiri. Mari kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan dengan tidak menggunakan sampah apapun dalam gedung gereja. Sekarang, marilah kita doakan doa Agatha Keuskupan Agung Semarang tahun 2026 sampai tahun 2030. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu, segala kemuliaan kepada Agung kami Yesus Kristus, Engkau senantiasa menolong kami untuk berjalan bersama, serta berjuang mewujudkan hidup yang sejahtera dan bermakna. Kobarkanlah kami dengan api yang kudus-Mu, agar bersama seluruh masyarakat Indonesia terus mengupayakan tatanan kehidupan berdasarkan Pancasila, seraya memberikan kerajaan Allah demi terwujudnya negara dan bangsa. Semoga niat dan usaha kami untuk ambil bagian dalam putusan Kristus dapat kami wujudkan dengan menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Kiranya kami mengembangkan iman yang hidup dan berani memakai langkah pertama untuk merealisasikan cita-cita bersama dalam semangat deklarasi, serta bersama dengan semua sambil menanamkan sejarah Santa Barbara dan kepikiran Santa Paulus dalam mewujudkan kehendak-Mu. Kami ajarkan doa ini
Saudara-saudara kasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut prosesi tarakan pada Jumat Agung pada sore hari ini. Allah yang Maha Kuasa, dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah menghapuskan kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Semoga dengan menjadi serupa dengan Kristus, kami yang karena kodrat membawa citra manusia duniawi, berkat rahmat penebusan-Mu juga membawa citra manusia surgawi. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan warta sabda. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya hamba-Mu akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang terkepung melihat Dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan menguatkan dengan banyak bangsa, dan raja-raja akan menyatukan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat lagi, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka paham. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah karang, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas yang muncul
Dia seorang yang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menyentuh mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk ke rumah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena bola, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia dihukum oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dianiaya, ia diberi dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup karena kedurhakaan umat. Ia kena bunuh. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan dibungkusnya tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan maju dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesesaran jiwa, ia akan melihat terang dan ia akan berkuasa. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Mu ini sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh karena imannya, dan kejahatan mereka akan ditanggungannya. Sebab itu Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi dirinya, dan dia akan memperoleh orang-orang tua sebagai jalan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela terhidup di antara kaum durhaka. Padahal ia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata halus dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dirinya dari alam maut. Dan karena kesalahannya, ia telah dibenarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar untuk menjadi taat. Ini ternyata dari amal yang telah diderita olehnya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan.
Akulah Dia. Siapakah yang kamu cari? Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi.
Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitu jawabmu kepada imam besar. Jawab Yesus kepadanya. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka langsung Yesus bertunduk kepada Kayafas, imam besar itu. Simon
Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-Hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. apakah kebenaran itu? Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi kamu punya kebiasaan bahwa pada hari Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu?
di mana Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka tetapi Yesus kepadanya, tidakkah engkau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyelamatkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu. Lebih besar dosanya. sejak itu Pilatus berusaha
Dan sejak saat itu, murid itu menerima Dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, kata Yesus tahu
Saudara-saudari yang terkasih, kisah sengsara telah kita dengar melalui Injil Yohanes. Ibadat Jumat Agung adalah ibadat penghormatan salib yang keluar dari kisah sengsara Tuhan saat Yesus Tuhan kita menerima keputusan pengadilan untuk dihukum mati. Dari situlah terungkap ketaatan Yesus yang begitu mendasar kepada Bapanya di surga. Yesus taat
atas kehendak Bapaknya menyelamatkan seluruh umat manusia. Kendati sebagai manusia, ia harus berhadapan dengan sengsara, penderitaan yang luar biasa, dan akhirnya Bapa disalib. Layaklah kita yang percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup, mensyukuri atas ketaatan Yesus menyelamatkan kita semua. Kematian Yesus bukan kematian yang sia-sia. Kematiannya adalah kematian penebusan untuk seluruh umat manusia. Di dalamnya kita sekali lagi layak bersyukur. Kita telah ditebus. Dan dalam kematian itu kita mempunyai pengharapan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Bapaknya, dan kita menuju ke sana bersama Yesus. Dalam kematian kita juga menyongsong kebangkitannya. Dosa seolah-olah jauh lebih berkuasa, tetapi keselamatan, rahmat iman jauh lebih besar ketika kita mempunyai pengharapan yang mendasar atas Yesus yang bangkit. Marilah kita bawa doa-doanya dalam doa umat Maria ini. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikan karya-karya iman-Mu agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Paus Leo ke-14, supaya dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristus
Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Robertus Rubiatmoko, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah hamba kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya mereka dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar diimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kalangan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak dapat mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepada-Mu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendaknya, mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, bebas dari peperangan, dan kebebasan beragama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang sudah meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya cerita doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan prosesi penghormatan salib. Mohon dipersiapkan salib-salib keluarga yang dibawa dari rumah. Saatnya akan diperciki dengan air suci, dan kemudian kita memberikan hormat salib
melalui salib-salib keluarga yang dibawa dari rumah masing-masing. Salib utama akan kita arak dari kanopi depan gereja dan umat diajak untuk menghormatinya. Mohon diambilkan nada. Lihat kayu salib, tempat selamat dunia, lihat kayu salib, tempat selamat dunia, bergantung.
tempat selamat dunia kita tunduk bersujud di hadapan salib Yesus. Salib menjadi tempat kita menyatukan seluruh perjuangan hidup, beban-beban kehidupan kita persembahkan kepada Yesus yang tersalib. Dosa-dosa kita haturkan pada Yesus yang tersalib. Mensumberkan kepada penebusan atas dosa-dosa kita. Salib menjadi tanda utama keselamatan yang akan kita terima dalam Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas penebusan-Mu. Kami bersyukur atas iman akan diri-Mu sebagai jalan, sebagai kebenaran dan hidup kami. Mampukanlah kami membawa salib hidup kami dan tetap mensyukuri segala kemurahan dan cinta-Mu dalam salib-salib kecil kehidupan kami. Engkaulah juru selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Sekarang Bapak Ibu berdiri, salib-salib akan diberkati oleh para prodiakon dengan air suci, akan dibersihi dengan air suci, dan kemudian dilanjutkan dengan penghormatan salib kepada salib-salib keluarga kita. Dipersilakan.
Saudara-saudari yang terkasih, kita telah memberikan penghormatan salib, dan mari kita perpanjang seluruh rangkaian ini dengan menyatukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Kita bernyanyi. Saudara-saudari, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk dalam perjalanannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Kristus yang mulia. Pelihara karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan mengambil bagian dalam misteri ini, kami dapat hidup demi bakti kepada-Mu untuk selama-lamanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Novena kerahiman ilahi kita adakan mulai hari ini sampai menjelang Pentakosta, sampai menjelang Minggu Paskah kedua. Mari kita doakan untuk doa pertama, hari pertama novena kerahiman ilahi ini. Kata Yesus kepada Suster Faustina, hari ini bawalah kepada segenap umat manusia, khususnya semua pendosa. Lalu benamkanlah mereka dalam lautan kerahiman-Mu. Dengan demikian Engkau akan menghibur aku dalam kesedihan mendalam yang diakibatkan oleh hilangnya jiwa-jiwa manusia. Marilah kita doakan bersama. Yesus yang Maha Rahim, Diri-Mu yang kasih mengasihi kami dan mengampuni kami. Janganlah Engkau memandang dosa-dosa kami. Janganlah Engkau memandang dosa-dosa kami, melainkan keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terhingga. Dan terimalah kami semua dalam kediaman hati-Mu yang Maha Rahim, dan jangan membiarkan kami terlepas daripadanya selama-lamanya. Kami memohon Engkau demi kasih-Mu yang mempersatukan Engkau dengan Bapa dan Roh Kudus, Bapa yang kekal. Pandanglah dengan mata kerahiman segenap umat manusia, khususnya para pendosa malam yang telah tertampung dalam hati Yesus yang penuh belas kasihan. Demi sengsaranya yang pedih, tunjukkanlah kepada mereka kerahiman-Mu, supaya kami dapat memuji kemahakuasaan kerahiman-Mu sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, menunduklah untuk menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, turunkanlah berkat melimpah atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, dan berikanlah jaminan keselamatan